Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Semua tugas pelayanan sama penting. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang diam di hadapan-Mu, ajari kami menikmati hadirat-Mu dan peka akan suara-Mu. Lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tawarik 26, tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 13 dan 16. Untuk setiap pintu gerbang mereka membuang undi, menurut puak-puak mereka, baik puak yang kecil maupun puak yang besar. Bagi Supim dan Hosa ialah pintu barat beserta pintu gerbang Shalekhet di jalan raya tanjakan. Penjaga yang satu ditaruh berdampingan dengan penjaga yang lain. Pembagian tugas orang Lewi selanjutnya menyangkut tugas menjaga pintu gerbang dan mengawasi perbendaharaan rumah Allah serta tugas sebagai pengatur dan hakim di luar bait Allah. Bait suci adalah tempat kudus yang tidak boleh sembarangan dimasuki, sehingga tugas penjaga pintu adalah tugas penting yang bukan sekedar membuka dan menutup pintu, tetapi menentukan siapa yang boleh masuk. Ia harus memiliki kelembutan sekaligus keteguhan hati. Orang Israel takut mendekati Allah karena kekudusannya yang dahsyat. Kekudusan bait suci membangkitkan keseganan untuk masuk. Penjaga pintu harus menyambut jemaah yang datang dan menghapus keraguan untuk masuk. Tetapi pada saat yang sama juga harus mencegah pengunjung yang tidak tahir memasuki pelataran untuk menjaga kesucian seluruh bait Allah. Salah satu penjaga pintu adalah Obed Edom yang memiliki 8 anak, sebab Allah telah memberkati dia. Karena dia telah menjaga tabut Allah ketika tabut itu disimpan di rumahnya. Dia telah menjaga kekudusan tabut Allah dengan baik, sehingga Allah memberinya tugas menjaga kekudusan bait Allah. Barang-barang perbendaharaan terdiri dari perbendaharaan rumah Allah dan barang-barang kudus. Perbendaharaan rumah Allah adalah barang inventaris berupa peralatan ibadah yang kebanyakan terbuat dari logam mulia dan bahan-bahan keperluan ibadah sehari-hari. Barang-barang kudus adalah hasil rampasan perang. Ada yang berasal dari Daud, Samuel, Saul, Abner, dan Yoab yang telah dikuduskan bagi Tuhan. Barang-barang ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan sehingga tidak boleh dipakai untuk kepentingan manusia. Tugas penjaga barang perbendaharaan bukan hanya sekedar menyangkut kuantitas dan kualitas barang, tetapi juga menyangkut ketahiran. Tugas di luar bait suci adalah tugas administrasi pemerintahan. Petugas harus mengatur ketertiban masyarakat serta menjadi hakim yang menengahi perselisihan dan mendisiplinkan para pelanggar hukum. Hukum sipil yang berlaku di Israel sejak zaman Musa berasal dari kitab Taurat. Orang Lewi lah yang paling menguasai hukum Taurat. Mereka bertugas dalam segala urusan untuk Allah dan segala urusan untuk raja. Hamba yang setia dalam perkara kecil atau hal-hal yang terlihat sepele akan diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dalam pasal 24-26, kita melihat bahwa setiap tugas diatur dengan baik dan dianggap sama penting. Tidak ada yang disepelekan dalam pekerjaan Tuhan. Semua tugas harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Bersediakah Anda melakukan pekerjaan yang dianggap remeh dengan penuh tanggung jawab? Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk setia, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kami anggap sepele. Beri kami hati yang bertanggung jawab dan mau melayani dengan sungguh-sungguh, karena kami tahu setiap tugas berharga di hadapan-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.